forecasting yang paling sederhana, misalnya moving average atau yang lain. Nah, kita akan coba seperti itu ya. Pertama kali kita membuat data yang sederhana saja seperti ini, dan kita akan mencoba membuat garis yang melalui sini atau membuat data ini lebih smooth. Yang pertama adalah memakai simple moving average. Jadi ini datanya misalnya 1, 2, 3, 7, 9. Terus kita kasih window. Windownya isinya 3. 3 yang pertama ini di rata-rata ketemunya 2. Terus moving ke sana windownya 237, kalau di rata-rata 2,4. Terus berikutnya 379 itu di rata-rata menjadi 6, sehingga kita dapat 2, 4, dan 6. Nah, caranya membuat program sederhana saja. Windows-nya adalah K, kemudian kita selalu menjumlahkan dari I sampai I plus K. Ini kalau K-nya 3 ya dari 0 sampai 3. Dijumlah kemudian bagi 3. Terus jadinya seperti ini. Jadi data yang porak-poranda menjadi data yang lebih trennya itu kelihatan. Itu tahapan awal. Kemudian ketika trennya sudah diketahui, dicari residunya atau selisihnya antara data asli dan data yang smooth. Jadi data biru, garis biru dikurangi garis yang kuning apa coklat ini, itu jadi seperti ini. Nah, ketika hal ini sudah tahu caranya, maka kalian bisa belajar mirip ARMA atau apa, atau regressive moving average dan sebagainya. Tapi itu masih jauh ya. Jadi yang penting selalu ada seperti smoothing, kemudian mencari residu, itu selalu seperti itu. Nah, caranya sangat bermacam-macam. Nah, itu pakai NumPy. Sekarang kalau pakai Pandas, datanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini pakai rolling. Rollingnya window-nya 2, terus dicari min-nya. Itu maksudnya apa? Rolling itu misalnya datanya 1 dan 2. 1 dan 2 di rata-rata berapa? 1,5. Kemudian 2 dan 3 rata-ratanya berapa? 2,5. 3 dan 4 3,5. 4 dan 5 4,5. Itu pakai rolling mudah sekali. Tapi setelah di rolling kemudian di rata-rata, itu akan dapat smoothing. Nah, sekarang kalau kita punya data yang cukup banyak, datanya banyak seperti ini, dan kita smoothing, kita perhalus dengan rolling, rollingnya dengan jendela sebesar K, maka apa yang terjadi? Nah, ini kita dapat seperti ini. K-nya misalnya berapa ini? 3, maka data 1, 2, 3 ini 0,5 tambah 1 tambah berapa lagi? Dibagi 3 sama dengan yang ini. Dan seterusnya. Kalau hasilnya ditambahkan di sini, nah ini akan mendapatkan hasil seperti itu. Oh sorry, yang tadi di rata-rata adalah Y-nya ya. Jadi 0,9, 0,86, 0,989, ini 3 ini di rata-rata ketemu ini. Kemudian yang ini di rata-rata ketemu yang berikutnya. Itu namanya moving
average yang sederhana atau SMA, simple moving average. Simple moving average itu ada banyak kelemahannya. Jadi kalau sejarahnya dulu ada yang jelek, jadi misalnya di sebelah sini di data awal itu jelek, maka akan mempengaruhi forecasting nanti yang di sebelah sini. Jadi kan kalau data kita tidak terlalu peduli pada data yang awal, tapi peduli data yang sekarang. Yang dulu-dulu nggak perlu, tapi data yang sekarang perlu harus dicermati lebih. Jadi harus diboboti. Sehingga idenya adalah memakai exponential moving average. Nah, ada alpha yang ditaruh itu untuk memboboti data yang paling baru. Data yang paling baru, misalnya alfanya lebih dari setengah, berarti yang bagian ini lebih besar daripada data yang sebelumnya. Nah, ini caranya, matematikanya seperti ini. Pertama kali datanya sama dengan yang pertama, terus yang data yang berikutnya adalah ini average juga ya, data yang yang berikutnya dikalikan alfa, terus ditambah 1 - alfa kali data sebelumnya. Nah, itu namanya adalah exponential moving average atau EMA. Ini caranya menulis persis sama seperti di catatan di sini matematikanya. Jadi pertama kali adalah kalau I-nya 0 adalah S0. EMA di sini adalah S ya di situ. Sama dengan Y0, maksudnya data adalah Y, terus S-nya adalah EMA. Kalau I-nya lebih besar dari 0, maka ini AYT ditambah 1 - alfa dari EMA sebelumnya. Nah, sudah ketika itu dipanggil, kita lihat kalau tadi pakai simple moving average dapat segini, kalau EMA dapatnya segini. Mirip ya. Tetapi idenya kalau EMA itu yang bagian belakang itu bobotnya lebih besar. Jadi sejarah yang lama bobot yang ini lebih pembobotannya lebih ke arah sini. Mestinya yang sebelah sini akan lebih dekat ya daripada yang moving average. Nah, EMA itu bisa dihitung pakai pandas. Sudah ada di sini. Istilahnya adalah exponent moving windows, bukan exponential moving average, tapi moving window. Exponential window M, mungkin movingnya di situ. EWM. Terus yang ada di sini, di min. Nah, ketika dipanggil EWM gini, nah ini persis sekali hasilnya EMA sama EWM sama Bang. Jadi kalian tidak perlu menulis atau menulis fungsi yang tadi kita tulis sendiri, itu matematikanya seperti itu sudah disediakan di pandas. Terus oke, kita plot. Nah, akhirnya data tadi bisa dilihat, bisa ada smoothingnya. Jadi kalau datanya lebih banyak, mungkin akan lebih kelihatan hasilnya. Kemudian step berikutnya adalah residunya harus dilihat. Ini adalah residu atau selisih antara data asli dengan data hasil smoothing. Nah, ini akan menentukan cara prediksi. Misalnya pakai ARIMA atau apa, nanti akan ke situ.
ketika residunya ini kok kelihatan masih masih ada trendingnya naik turun atau ada siklusnya seperti sinusoida, maka arimanya akan punya parameter yang tertentu. Ya, sekarang kita hanya mengerti ada sinyal, ada cara smoothing, dan ada koreksi. Nah, sekarang kita coba angkanya, datanya agak besar, 500, kemudian fungsinya seperti ini. Ada sinus kalikan eksponensial, terus ditambah random. Terus apa yang terjadi? Ini noise-nya terlalu kecil ya. Saya run ulang ya. Ini saya run ulang, apa yang terjadi? Plotnya, noise-nya kurang besar. Kalau perlu kita tambah di sini, kita tambah 5 misalnya. Nah, ini noise-nya lebih gede. Coba kita tambah lagi saja. Nah, seperti ini misalnya datanya. Kalau fitting, kalian gimana? Fitting ini pakai tadi sinus, kemudian dikalikan eksponensial karena ini turun ya. Ini ada seasons-nya, naik turun, dan kemudian ada penurunannya. Sehingga kemungkinan besar ini adalah sinus kalikan eksponensial. Oh ya, karena saya yang membuat, sudah paling sinus kali eksponensial di situ. Tapi kalau itu tidak diberitahu, maka membuat fungsi untuk fittingnya harus mengerti dulu. Ini kayak damping motion kalau ayunan gitu ya. Nah, kita memerlukan smoothing. Ini dia. Yang tadi kita kerjakan pakai EWM itu ada gunanya. Kalau fungsi fitting tadi yang pakai SciPy itu tidak mudeng, pakai fungsi apa? Kita pakai EWM saja. Nah, tapi EWM saja tergantung window-nya. Kalau window-nya tidak pas, misalnya terlalu besar, seperti yang merah itu ada 50 titik. 50 titik yang biru itu, yang biru di sini, 50 buah di rata-rata. Itu akan membuat terlalu jauh. Jadi yang merah itu terlalu jauh dari aslinya. Jadi titiknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau hanya 5 titik, dia masih tetap ngikutin, tapi tetap saja dia masih punya noise ya. Kemudian ya kemungkinan ya harus dipilih tidak terlalu jauh dan cukup rata, misalnya yang hijau ini masih cukup jauh, tidak apa-apa. Nah, ini dengan cara seperti ini, karena rumusnya hanya itu saja, ini bisa berlaku untuk fungsi apapun. Jadi bukan fitting, tapi smoothing. Kalau tadi sama Mas Denny atau kemarin itu fitting, kalau ini adalah smoothing. Smoothing bisa digunakan untuk apa? Ya, untuk mencari residu. Nanti residunya tetap seperti ini. Nah, dilihat residunya. Ini ada 3 residu karena window-nya tadi ada yang 5, ada 25, dan 50. Itu bentuknya ada yang rata, tapi ada yang masih naik turun. Sehingga dari sini kelihatan kalau masih naik turun, tren untuk seasonal masih terlihat. Jadi
kita perlu kalau mencari tren yang global, ya kalau perlu residunya bisa rata gitu ya. Jadi ini justru tidak kelihatan ini terlalu lebar poinnya, sehingga masih nampak seperti ini. Nah, yang biru saya kira sudah bagus, sudah cukup rata. Itu yang pertama kali. Kemudian yang berikutnya nanti Hodge Winter tidak saya terangkan sekarang. Hodge Winter itu nanti untuk menghitung atau mendekomposisi sinyal tadi menjadi trennya kayak apa, terus levelnya kayak apa, seasonalnya atau periodisitasnya kayak apa, tapi tidak hari ini. Hari ini kita bisa smoothing. Kemudian berikutnya auto regression ini bisa untuk forecasting, tapi lebih pas dengan auto regression. Ini juga untuk forecasting ya, nanti untuk forecasting juga ya. Forecasting yang paling tua. Ini kalau tidak salah 1927. Maksudnya kita forecasting itu bisa dengan berbagai cara, hanya digambar saja tanpa matematik, itu mungkin lebih tua lagi. Jadi tanpa matematik tapi gambar itu kadang lebih pas ya, matematikanya nggak pas. Sekarang kita belajar kalau pakai auto regression bagaimana. Start pakai NumPy, Pandas, sama Matplotlib. Terus kita punya data yang sederhana juga. Ini saya pakai random dulu. Sebenarnya kalau forecasting awalnya sudah sangat random, itu tidak bisa di forecast. Karena kalau sudah seperti ini, X-nya adalah bilangan random, ini menjadi white noise. White noise itu tidak bisa di forecast, tetapi saya akan memperlihatkan caranya saja. Jadi kita punya data XT, misalnya ini suhu atau yang lain. Kemudian kita akan membuat auto regression. Auto regression itu apa? Kita lihat ya. Pertama kali ngerti dulu shifting itu apa. Datanya yang tadi awalnya 8.4, kalau di shift 3, maka ini akan turun 8,4-nya di sini. Jadi shift 3 itu artinya kita melihat 3 hari sebelumnya, kalau misalnya ini adalah hari. 3 hari sebelumnya ditaruh di sini. Itu shifting. Nah, sekarang apa yang disebut sebagai auto regression? Auto regression matematikanya kayak gini. Jadi kita memprediksi XT, hasil prediksi ini ya, XT, atau harusnya ada tanda kopinya itu sebagai prediksi. Kalau data adalah XT, kalau hasil prediksi kita kasih tanda X topi misalnya. Ya, kasih topi ya. Caranya ngasih topi adalah head. Ini adalah bahasa LaTeX. Ya. Jadi X head adalah hasil forecast kalau data sebelumnya ketahui. Data kemarin lusanya lusa,
dan seterusnya. Dan kemarin lusanya sampai berapa? Misalnya sampai 5. Itu bahasa statistiknya dia punya lags. LAG, lags. Lagsnya 5. Jadi 5 hari atau 5 detik sebelumnya kalau itu detik. Lambangnya adalah P. Nah, kita bisa memakai shifting dengan pandas tadi. Misalnya P-nya 5, maka data aslinya kita copy dulu. Terus data aslinya tadi kan ada di XT ya. Data aslinya ada di XT tadi. Ini dia. Ini data aslinya. DF yang namanya XT, kolom XT. Isinya 8,4 dan seterusnya. Kalau di shift 1 hari, maka tinggal klik ini. Shift 1, terus ini juga shift 2 hari, shift 3 hari. Kemudian simpan saja langsung ke sini. Sehingga ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, muncul banyak angka, not a number, banyak angka yang bukan angka. NaN itu not a number, berarti ini bukan angka. Karena apa? Ketika di shift ke sana, 1 hari, ini yang kemarin terlihat di sini. Nah, yang kemarinnya lusa nggak ada. Sebelum 8,4 ini kan data yang pertama. Sebelum itu nggak ada, tinggal none. Nah, ini shifting 2, berarti yang sebelah sini ada none-nya 2. Ini kalau 5, berarti ini ada 5 none. Nah, sehingga kita lihat yang mulai ada angkanya full itu nomor 5. Kita bisa membuang none dengan drop. Nah, kalau dibuang dengan drop nah, maka semua baris yang ada NA-nya itu hilang. Nah, sehingga datanya itu startnya dari hari kelima. Kalau tadi yang asli startnya dari hari ke-0. Ini menjadi hari kelima. Terus apa yang terjadi? Kita sekarang mempunyai data lengkap antara XT yang data XT dan data lengkap dari kemarin sampai 5 hari sebelumnya. Ini kita bisa pisah menjadi matriks, 2 matriks. Matriks dari XT min 1 sampai XT min 5 sama vektor XT. Sehingga kita bisa nanti mencari konstanta ini C, kemudian V1, V2, sorry ini salah menulis. Ini V1, V2, V3, V4, V5, ya. Kita pengen mencari ini C-nya berapa, V1 berapa, V2 gimana caranya? Nah, paling enak adalah kalau kita kasih bilangan 1 ini dikalikan C, jadi bilangan satunya vektor nih ya, semuanya 1 gitu di sini. Nah, sehingga kita bisa bentuk dalam persamaan begini. A kali B sama dengan C. Ya, A kali B sama dengan X misalnya. Sehingga ini pasti bisa dicari. Nanti kalau nggak mudeng, Bu Hana tolong ya
bagaimana mencari persamaan AX sama dengan B, AB sama dengan X, B-nya berapa kalau A-nya diketahui, X-nya diketahui. Yang tidak diketahui adalah C, V1, V2, sampai V5. Yang ini adalah data sebelumnya, yang ini adalah data hari ini, data ya, XT. Caranya adalah memakai, salah satunya adalah memakai NumPy Linux least square. Jadi matrik besar dikalikan vektor. Tadi misalnya kita tulis AB sama dengan X, maka yang ditaruh di sini adalah A dan X-nya. Nanti ketemu B-nya. B-nya saya sebut LR. Nah, ketemu ini dia. Semoga mudeng. Kemudian mencari prediksinya gimana? Berarti matrik besar tadi, matrik besar ini dikalikan vektor hasil. Nah, ketemunya adalah XP. Ini dia XP-nya. Jadi XP yang di sini ini adalah X hat ya. Yang X ada topinya, XT adalah data yang di sini, sedangkan ini adalah prediksinya. Nah, kalau di plot ini yang terjadi. Jadi data aslinya adalah biru, hasil prediksi untuk waktu yang sama, ini yang kuning. Nah, itu tergantung tadi lags-nya berapa. Ini lags-nya ada 5. Ini cara prediksi yang tua, namanya auto regression. Ini bisa diperpanjang di sini dengan cara menggunakan apa? Menggunakan ini konstanta ini dipakai untuk mengisi yang baru. Jadi ini 11 ini digeser ke sana, ini digeser semuanya, digeser ke kanan, ya. Kemudian mencari yang baru, maka data yang ke 100 bisa diketahui. Nah, itu bisa dimasukkan dalam definisi fungsi, kalau sudah diajari sama Mas Jenny membuat fungsi, semoga. Jadi caranya shiftingnya itu copy dulu aslinya, kemudian kita simpan namanya dari data asli terus kita shiftingnya dari 1 sampai P. Caranya shifting seperti itu. Kemudian data aslinya kita ganti namanya 1 dan diisi 1. Nanti ketemunya ada bilangan 1 dan lex XT-1, XT-2 dan seterusnya. Kemudian caranya memfitting pakai Linux, ya, ketemu L, dan memprediksinya adalah dengan operasi dot. Ya, ini panda.l. Boleh diberi nama. Nah, kemudian kalau harinya nambah, ya ini tinggal ngopi yang asli, kemudian ditambahkan ini, contohnya ini. New row itu ditambahkan, jadi hasil yang terakhir ditambahkan ke dalam matrik.
kemudian diprediksi ulang. Nah, kemudian ini nanti saya terangkan. Kemudian hasilnya di mana? Ini dia. Kita panggil ARFit buatan kita. Ini data aslinya. Kemudian P-nya adalah 6. Terus kita langsung fit sampai 6 hari berikutnya. Itu akan muncul di sini. Nah, ini 6 hari berikutnya muncul. Jadi ini cara memprediksi dengan auto regression. Ini perlu dipelajari karena ini nanti menjadi dasarnya ARMA atau ARIMA atau SARIMAX. Itu mengerti ini dulu. Mengerti pertama kali adalah fitting untuk legs. Itu menjadi auto regression. Setelah yang kuning itu diketahui, maka carilah residunya, ya, selisih. Jadi tadi kita memprediksi, kemudian carilah selisihnya, selisih antara hasil prediksi dengan aslinya. Ini aslinya dikurangi hasil prediksi. Itu adalah selisih ketemu ini adalah selisih. Nah, selisih yang biru itu, jadi selisih yang biru ini kan selisih apa? Antara data asli dan data auto regression. Jadi yang biru adalah selisih antara data asli dan perhitungan auto regresi. Nah, data ini yang hitam itu adalah prediksi dari residunya. Jadi kalau yang biru itu diprediksi gimana? Pakai ini. Nah, berarti ada dua cara prediksi, yaitu memprediksi secara auto regresi. Yang kedua, memprediksi residu. Nah, dua itu kalau dimengerti itu adalah dasar dari pembuatan ARMA. Belum ada I-nya. Nah, nanti I-nya bagaimana I itu integrations atau muncul dari selisih atau diff, itu nanti akan diterangkan berikutnya. Nah, yang penting sampai ke bagian atau regresi. Sebentar, saya tadi sudah tulis di PowerPoint. Saya bagi PowerPoint-nya saja supaya mudah. Ini atau regresi nanti akan untuk ini ya, pengenalan ARIMA. Jadi tadi ada data, terus di shift ini sampai 3, akhirnya kita punya metrik A dan punya metrik Y. Sehingga model matematikanya adalah A kali model ini, matematik ini, mencari C, V1, dan seterusnya. Y-nya adalah yang ini. Nah, ini memakai linear regressions. Ya. Ini adalah shifting. Ini tadi sudah shifting sampai 5. Kemudian regresi linearnya dengan NumPy, pakai Linux. Nanti muncul hasil prediksi. Kemudian kita lihat
hasil prediksi antara data dan aslinya yang biru dan prediksinya yang kuning atau coklat. Itu adalah auto regression. Nah, kadang-kadang ada shifting untuk mencari shift. Salah satunya di shift 1 hari atau berapa. Tapi kalau datanya banyak nggak terlalu bermasalah. Ini tadi programnya yang sudah saya terangkan. Kemudian bisa untuk memprediksi juga, misalnya 6 hari di depan. Nah, kalau P-nya ada 5, maka datanya nggak tergambar di sini 5. Sehingga perlu ada cara pakai rolling, nanti rolling itu NaN-nya tidak ada. Karena data yang terakhir, ini yang nomor 98 sama 99, dimasukkan ke data yang NaN tadi. Nah, ini jelek ini, karena ini data yang terakhir itu belum tentu sama dengan yang asli. Mungkin lebih baik cara manual, jadi ini diganti oleh beberapa rata-rata dari data yang lama. Tapi kita tahu bahwa data yang lama itu tidak terlalu penting. Yang penting itu justru data yang paling baru. Jadi nggak terlalu penting banget. Nah, kemudian yang perlu dipelajari, tadi kan pakai rumus-rumus. Sekarang nggak pedulilah rumusnya, matematikanya kan gampang kayak gitu. Ambil saja library-nya. Library-nya namanya Autorec dan itu dari stat model time series analisis time series analisis kalau nggak salah. Kemudian dari AR model import Autorec. Nah, ini langsung masukkan datanya dengan lex-nya sama, P sama dengan 5, kemudian fit itu langsung ketemu hasilnya yang tadi. Yang tadi itu hasilnya ini ya, yang membuat sendiri adalah ini, yang import dari stat model aslinya sama juga, ini 16,1, ini juga 16,1 karena ini ada E plus 01, ini artinya kali 10 ya, 1,6 kali 10 adalah 16, sama persis. Ini juga sama persis. Jadi kalau untuk memprediksi pasti akan sama. Caranya mempredik seperti ini. Predik dari angka yang nggak ada NaN-nya berarti 5. Sebelum 5 pasti NaN munculnya. Kemudian terakhirnya kapan? Ya panjang df-1. Tapi ini bisa ditambahin, jadi dia punya prediksi sampai terserah sampai kapan. Nah, ini kita contohnya memprediksi sampai 5 hari berikutnya dengan lag-nya 1, 2, 3, 4, 5, terus digambar semua. Nah, ini bentuknya kayak gini semua. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana untuk memprediksi sinyal. Jadi kalian kalau punya sinyal dan harus memprediksi beberapa hari ke depan atau beberapa detik berikutnya, karena kita belum sampai ke neural network, belum sampai yang lebih canggih, belum sampai ARIMA juga, maka yang paling sederhana adalah auto regressions. Ini bisa untuk dipakai memodelkan. Tidak terlalu panjang. Kalau panjang banget ini jadi rata. Nah, itu adalah auto regresif. Nah, kebetulan datanya adalah naik turun nggak karuan. Jadi ini adalah white noise yang sebenarnya nggak bisa diprediksi, tetapi kita tetap lihat bisa ngikutin sedikit gitu. Nah, berarti auto regression tidak cukup kan? Harus ditambahin moving average, yang dalam hal ini moving average-nya itu diambilkan dari residu di prediksi, kemudian ditaruh di situ, itu akan menjadi ARMA, autoregresif dan moving average. Moving average-nya adalah dari residu. Nah,
residunya di prediksi dengan apa? Dengan linear regression juga. Nah, ternyata itu juga belum terlalu bagus, sehingga perlu adanya data yang diselisih dari hari ini, diselisihkan hari kemarin, yang kemarin selisih dengan kemarinnya lagi, itu namanya diff. Sehingga nanti ada proses integral dari diff, dari diferensial itu, sehingga ada I-nya, R, I sama ma, jadi menjadi R5. Nah, R5 itu R-nya butuh P berapa, terus MA-nya butuh leg berapa namanya Q, kemudian diff-nya nanti butuh berapa diff, 1 kali diff atau 2 kali diff, dan seterusnya. Itu menjadi A5 yang mempunyai 3 parameter penting, P, D, sama Q. Nah, itu yang harus dipelajari. Ketika A5 selesai dan mengerti, dan kemudian belajar juga Sarimak dan sebagainya, nanti akan ke arah yang lebih modern, misalnya pakai neural network dan lain sebagainya. Tapi start di awal ini mengerti moving average, mengerti auto regressions, dan mungkin perlu mengenal juga auto correlations, saya kira, karena auto correlations itu sangat penting untuk apa? Ini misalnya punya data ya. Datanya apa namanya? DF1 kan? Ya. DF1Y itu punya Y, data ini, dan shift 1 hari misalnya. Ini dia. Itu kalau di scatter plot jadinya kayak apa? PLT scatter antara ini dan ini yang tidak di shift. Nah, ini terlihat bahwa hari ini sama kemarin itu berkorelasi. Kalau hari ini dan hari kemarin lusa, nah ternyata juga masih berkorelasi dengan 20 hari sebelumnya. Korelasinya sudah tidak terlalu bagus. Dengan 30 hari sebelumnya sudah tidak terlalu bagus. Nah, berarti perlu adanya korelasi antara hari ini T dan hari kemarin itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan bahwa fungsi aslinya, nah ini dia, itu sebenarnya punya tren yang bagaimana, ataukah itu sesuatu yang sangat random. Kalau random kan antara hari pertama, hari sekarang sama kemarin, berarti shift-nya shift 1, tidak seperti ini. Kalau ini masih sangat korelatif, ini tidak, hari ini dan kemarin itu ada hubungannya, berarti datanya akan punya suatu cara tertentu untuk memprediksinya, tidak sangat random. Nah, sehingga sangat diperlukan cara untuk melihat korelasinya. Saya sudah buat belum ya? Kelihatannya belum.
namanya adalah autocorrelation functions. Kita bisa membuat sendiri juga. Jadi ini adalah datanya, XT. Kemudian seperti tadi, itu kita bisa membuat shifting. Ini hari sekarang, ini kemarin lusa dengan shifting. Sehingga banyak none-nya. Terus, carilah korelasi antara ya seluruh metrik ini. Dicari korelasinya pakai for. Kemudian diplot. Ini ngeplotnya boleh yang baris ini atau yang kolom XT ke bawah, sama aja. Kalau itu diplot, maka ini hasilnya. Korelasi yang pertama harus satu karena antara hari ini dan hari ini. Dan kemudian, oh sangat kecil. Ini sangat kecil semua. Jadi ini datanya pasti random. Data random mungkin susah diprediksi. Nah, ini bisa memakai toolsnya stat model ya, plot ACF. Jadinya kayak gini ya. Jadi awalnya 1, kemudian ini hari ini dengan hari ini itu pasti 1 karena datanya sama. Hari ini dan kemarin itu korelasinya kecil, tidak ada apa-apanya. Berarti ini benar-benar white noise. Kalau terjadi seperti ini, data itu nggak bakalan bisa diprediksi karena ini adalah sudah white noise. Nah, bagaimana dengan data yang tadi? Coba ya, data yang tadi. Untuk copy, masukkan ke yang ini dia. Taruh di sini. Terus kita hitung atau langsung plot ACF-nya. Dari data kita namanya apa? DF1 ya. DF1 oke. Nah, sangat berbeda. Data tadi sangat berkorelasi dari hari 1 sampai kedua, ketiga masih berkorelasi terus, nah, baru sampai sini dia mungkin sudah bisa diabaikan, sehingga kalau mau membuat mencari lag yang baik itu berapa, sekitar ini sudah 25-an, karena yang di sini sudah terlalu kecil. Yang biru itu adalah margin konfidensial, jadi yang di luar itu yang kemudian harus diperhitungkan. Kalau yang dalam itu sudah tidak terlalu penting. Nah, berarti kita punya PR, harus mengerti autocorrelations, mengerti smoothing, mengerti auto regressions, bisa menghitung autocorrelation supaya lihat antara hari ini dan kemarin, hari ini dan kemarin lusa, dan seterusnya, itu ada yang penting atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah partial autocorrelation functions, belum saya siapkan. Itu ceritanya lebih panjang, tidak hanya hari ini dan kemarin saja, tapi antara hari ini dan residual dari prediksi di hari kesekian. Nah, jadi harus memprediksi dulu, kemudian cari residunya, terus korelasinya berapa antara hari ini dengan residunya di hari kesekian. Itu nanti akan muncul berapa, sehingga perlu moving average di kiri Bapak akan kelihatan. Nah, itu adik-adik mahasiswa, itu adalah teori yang kuno, yang perlu dipelajari, dimengerti sejak sekarang,
karena itu menjadi standarnya forecasting yang klasik, yang belum yang modern. Yang modern belum kita bahas, yang machine learning belum kita bahas, belum pakai neural network yang lebih susah lagi. Nah, apakah orang masih menggunakan ini? Iya masih. Ini plus machine learning, terutama deep learning, itu menjadi hybrid. Hybrid itu menjadi sangat kuat ya. Saya kira bisa dicari di mungkin ChatGPT. Can we use classical method and deep learning for forecasting? Itu jawabnya biasanya ada hybrid. Jadi yang klasikal ada moving average, ada ARIMA, ada exponential smoothing, ya, ada Prophet. Ini ini terkenal juga ya. Ini di develop oleh Facebook. Jadi ini kita sedang belajar di bagian klasikal. Ada moving average, ada ARIMA. Belum sampai ARIMA, tapi tadi hari ini kita sudah belajar AR-nya doang. Terus tadi ada bagian-bagian residu yang perlu diprediksi secara linear programming, itu adalah ini yang moving average di sini. Terus I belum kita bahas. Nah, kemudian ada exponential smoothing. Tadi kita memakai simple exponential smoothing, yang simple. Itu sudah kita bahas, tetapi tidak cukup. Nanti kita harus membahas Holtzwinter. Nah, saya kira sudah akan masuk ke situ. Holtzwinter belum ada di sini. Di sini saya kira. Belum saya buatkan. Oh, ini dia. Ini belum selesai. Kemudian Prophet juga akan saya berikan. Ini cukup terkenal. Nah, baru setelah kalian ngerti yang bagian awal ini classical method, kita masuk ke deep learning. Itu ada LSTM, ada GRU, ada CNN. Nah, kemudian ini dia namanya hybrid method. Ini yang sekarang ngetrend, tidak hanya LSTM, tetapi juga ada ARIMA dan sebagainya digabung bersama LSTM dan seterusnya. Jadi big learning, big data analysis nanti sama AI itu salah satunya pasti melewati ini. Oke. Bu Hana masih ada di situ kah? Ya, gimana? Ya, sudah. Kita masih ada di sini. Saya masih ada di sini untuk big data analysis. Ini masih classical method, ya. Berarti moving average sudah saya bahas. ARIMA, R-nya sudah, MA-nya sedikit tadi. Tapi saya kira Yohanes sudah tinggal pakai gitu kan. Kemarin ARIMA dipakai begini, tetapi dari mana hari ini kita sudah belajar AR-nya. Jadi membuat sendiri harusnya sudah bisa. Kemudian exponential smoothing juga ngerti, Prophet belum. Nah, deep learning mungkin tidak saya kasih seluruhnya untuk semester ini, tapi semester depan kita belajar deep learning sangat banyak. Itu untuk big data analysis dan dipakai juga untuk AI. Saya kira itu. Silahkan Bu Hana teruskan karena ini teori tambahan ya.
Baik, saya kira menurut saya cukup sih. Teman-teman udah cukup banyak ya mendapatkan dan hari ini dan detail supaya nggak suaranya nggak bergeser. Sebelumnya mungkin ini sudah jam 7 ya dari jam 5. Mungkin ada yang mau bertanya, saya tutup dulu.